Faslun wa salatul jama'ati sunnatun. Salat berjamaah hukumnya sunnah. Walaupun Imam Nawawi mengatakan hukumnya fardu kifayah. Itu qaul yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, hukumnya fardu kifayah. Wa salatul jama'ati, salat berjamaah. Jamaah itu apa? Ulama mengatakan al-jama'atu irtibatu salatil ma'mumi bi salatil imam. Terikat salatnya makmum dengan imam. Jadi gerakan makmum terikat dengan gerakan imamnya. Ketika imamnya berdiri, makmum harus berdiri. Ketika imamnya ruku', makmumnya akan ruku'. Dalam hadis Nabi SAW, innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi. Fa idza shalla qa'iman, fa shallu qiyaman. Wa idza shalla qa'idan, fa shallu qu'udan. Itu di awal waktunya. Berarti kalau imamnya saatnya berdiri, jamaahnya harus berdiri. Kalau imamnya ma'dzur, punya udzur salat duduk, jamaahnya harus duduk. Itu di awalnya. Tapi hadis ini kan hadis mansukh. Kenapa? Karena di akhir waktunya Rasulullah SAW merintahkan untuk kalau imamnya salatnya duduk, tetap jamaahnya tetap berdiri. Wa salatul jama'ati sunnatun. Salat jamaah hukumnya sunnah atau fardu kifayatin. Berarti kalau ada di satu daerah tidak ada yang melaksanakan salat berjamaah, semuanya berdosa. Jadi salat jamaah yang namanya fardu kifayah harus dilaksanakan di mana? Di tempat yang semua orang bisa datang. Kalau salat jamaah dilaksanakan di rumah, belum cukup. Itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah ini dilaksanakan di mana? Di tempat yang namanya umum, semua orang bisa datang. Tapi kalau kita laksanakan salat jamaah, semuanya di tempat ini melaksanakan salat jamaah. Tapi di mana? Di rumah. Belum cukup. Harus di mana? Harus ada yang melaksanakan salat jamaah di tempat yang namanya umum, semua orang bisa masuk tanpa ada halangan. Baru ketika melaksanakan salat jamaah di situ jatuh kewajiban. Sudah cukup. Ya, sudah gugur. Apa? Ya, baik itu kan kota atau desa, setiap tempat yang mereka itu kan harus melaksanakan salat berjamaah. Ya, kalau satu kota itu kan tidak ada yang salat berjamaah, semuanya berdosa. Ya, salat bukan di rumah. Ada yang tidak ada masjid yang tidak ada orang salat di situ berarti dosa orang. Bukan, kalau kita lihat ya, ini kan di desa ini atau di daerah sini ada berapa masjid. Yang penting di daerah sini itu kan ada yang melaksanakan salat berjamaah. Walaupun di masjid ini tidak ada salat jamaah, tapi di masjid itu sudah ada. Cukup. Dah. Kalau saya maksudnya dalam satu daerah itu walaupun ada masjid berapa tapi tidak ada yang masuk masjid sama sekali berarti dosa orang. Kita melaksanakan salat di masjid itu beda dengan melaksanakan salat jamaah. Ada masjid, tapi ada yang melaksanakan salat jamaah di mana? Di lapangan. Sudah sah. Sudah cukup. Fardu kifayah sudah gugur. Nah, tapi lebih afdal itu salatnya di mana? Di masjid. Nah, ini kan ada salat jamaah hukumnya fardu kifayah. Baik dilaksanakan di mana? Di masjid, di lapangan. Ya, di tempat yang umum, bukan tempat yang khusus hanya orang yang tertentu yang bisa masuk sana. Itu tidak sah. Seperti rumah pribadi. Nah, situ tidak bisa kalau kita melaksanakan salat berjamaah di rumah, belum cukup. Harus dilaksanakan di tempat yang namanya umum, semua orang bisa datang di situ tanpa ada halangan. Jadi yang mau salat jamaah bisa datang di situ. Baru ketika kita melaksanakan salat berjamaah di tempat itu, berarti apa? Kewajiban jamaah sudah cukup, sudah gugur itu. Iya, kalau tidak ada yang melaksanakan salat berjamaah di tempat yang umum, maka semuanya berdosa. Kenapa? Karena tidak menegakkan itu kan syairul Islam. Tapi salatnya di rumah sah. Salatnya di rumah sah. Masalah itu kan bukan masalah salatnya sah atau tidak. Walaupun tidak berjamaah, semuanya salat munfarid. Kalau salatnya sah, berdosa orang. Batasan daerah itu. Itu apakah sejauh terdengar suara azan atau
Itu al-urf, iya. Bedanya itu qaryah sama, iya. Sesuai urfnya, sesuai urf. Kalau mengatakan ini, tapi kalau bukan seperti RT. Kalau RT kan RW kan, ya. RW itu, iya, lorah itu kan besar. Yang kalau untuk salat jamaah, kalau dihitung sudah namanya jauh. Iya, pakai dengan adzan. Berarti seperti salat Jumat. Daerah sini wajib ikut jamaah atau Jumat di sini atau tidak? Kapan diwajibkan? Kalau yang jamaah sini itu kan dengar adzan. Dengar adzan bukan dari masjid. Kalau seandainya itu kan muadzin itu kan berdiri di akhir desanya, di perbatasan desa. Nah, terus adzan dengan suara keras tapi suara dia biasa. Nah, sama ada orang berdiri di akhir atau di awal desa ini. Kalau dengar maka wajib datang. Wajib datang. Kalau tidak dengar tidak wajib. Berarti kalau daerah sini kurang dari 40 maka tidak kena kewajiban Jumat. Atau salat zuhur. Tapi kalau dengar masih dengar, ya kalian tidak boleh melaksanakan salat Jumat tapi wajib ikut yang lain. Ikut Jumat yang lain. Itu batas juga untuk jamaahnya. Wa salatul jama'ati sunnatun. Nah, salat berjamaah itu kan artinya terikat salatnya makmum dengan gerakan imam. Wa 'alal ma'mumi an yanwi al-i'timama duna al-imam. Wajib bagi seorang makmum dia niat untuk menggabungkan atau mengikat salatnya dengan imam. Berarti niat makmum atau niat berjamaah. An yanwi al-i'timam, wajib niat makmum. Kapan? Ketika mau mengikuti gerakan imamnya. Berarti harus ada niat untuk mengikatkan gerakan dia dengan gerakan imam. Itu hukumnya wajib. Kalau mau ikut gerakan imam, maka wajib niat. Saya salat berjamaah. Berarti saya mengikat gerakan saya dengan gerakan imam. Tapi kalau tanpa ada niat, ada orang yang mengatakan, ya saya sudah di saf yang pertama. Pasti saya di jamaah. Ikut jamaah. Ikut jamaah bukan artinya itu kan gabung sama orang. Jamaah artinya mengikat gerakan saya dengan gerakan imam. Berarti harus saya niat. Nawaitu al-jamaah. Berarti saya mengikat gerakan saya ini sesuai dengan gerakan imamnya. Itu namanya jamaah. Harus ada niat. Niatnya itu faedahnya apa? Faedahnya kamu dimaafkan sebagian dari kesalahan-kesalahan. Kenapa? Karena kamu ikut dengan imam. Seperti ketika makmumnya datang takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung sujud. Nah, mana baca Fatihah belum baca, rukuk tidak ada, tidaknya tidak, langsung sujud. Itu dimaafkan kenapa? Karena kamu mengikat gerakan kamu atau salat kamu dengan salat imam. Imam sekarang dalam sujud. Berarti jatuh apa? Takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, baca Al-Fatihah, rukuknya sama i'tidal itu sudah jatuh. Tapi tetap enggak gitu satu rakaat. Ya, harus nambah 1 rakaat. Tapi boleh. Tapi kalau orangnya itu salatnya sendiri, langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung sujud. Salatnya batal. Nah, kenapa? Karena harus kamu mengikutkan apa? Urutan salat. Berarti takbiratul ihram, baca Fatihah, terus ruku, i'tidal, baru sujud. Kalau dia ikat, Kalau orang mau ke masjid kan yang mau jamaah, sudah yakfi. itu belum cukup. Namanya apa? Al-azmu yakhtalifu 'an niyah. Al-azm itu keinginan. Al-azmu yakhtalif 'an niyah. Al-azm iradatu syai'i ma'a tahaqquqihi aw 'adamihi. Iradatu syai' ma'a tahaqquqihi aw 'adamihi. Sawan kamu ingin sesuatu. Kadang yang kamu inginkan jadi, kadang tidak jadi. Namanya azm. An-niyatu ma'at li'anna an-niyah syartuha an yakun 'inda al-fi'l. An-niyatu ketika mau melaksanakan sesuatu langsung baru niat.
Wa 'alal ma'mumi an yanwi al-i'timam duna al-imam. Seorang makmum wajib niat ketika mau berjamaah, harus niat berjamaah, harus niat baik itu kan usalli dhuhr jama'atan, yakfi, jamaah yakfi. Ma'muman, mu'tamman, dua semuanya itu boleh. Dunal imam. Kalau imam tidak wajib. Imam tidak wajib niat berjamaah. Kalau dia niat, kenapa? Karena imam gerakan dia itu sendiri, bukan mengikuti orang. Imam berarti gerakan dia, gerakan sendiri. Kalau makmum, gerakannya itu kan sesuai terikat dengan imamnya. Kalau imamnya ruku, harus kamu ruku. Imamnya tidak, harus tidak. Imamnya sujud, kamu wajib sujud. Kalau imam, gerakan dia itu kan tidak terikat dengan orang lain. Berarti tidak wajib dia niat. Tapi kalau makmum, kalau imam tidak niat, salatnya sendirian. Dihitung apa? Munfarid. Kalau imam salatnya berjamaah di depan, tapi imam sendiri tidak niat sebagai imam atau berjamaah atau ya imam atau berjamaah, tidak niat. Nah, salatnya sah, tapi dihitung apa? Munfarid sendiri. Kenapa? Karena kamu tidak niat jamaahnya. Beda dengan makmum. Makmum kalau tidak niat berjamaah atau tidak niat makmum, terus dia ikut gerakan imamnya, makmum itu kan salatnya batal. Salatnya batal. Kalau tidak niat, terus ikut gerakan imam, ikut i'tidal, ruku, sujud, ikut sama imamnya, tambah ada ikatan, tidak mengikatkan gerakannya dengan gerakan imamnya. Kalau ikut, salat makmum itu kan salatnya batal. Kalau imam dia nggak dapat pahala jamaah. Ya, nggak dapat pahala jamaahnya. Tapi makmum gimana? Sah, nggak apa-apa. Salah, dapat jamaahnya. Salahnya. Kecuali ada berapa jenis salat. Ada jenis salat itu makmum wajib mengatakan jamaah. Seperti salat Jum'ah. Karena salat Jum'ah tidak sah munfarid. Kalau salat duhur, salat asar, maghrib, isya itu kan semuanya kan sah kalau dia munfarid. Tapi kalau salat Jum'ah, imamnya wajib mengatakan jamaatan. Karena salatnya dia sendiri tidak sah kecuali dalam jamaah. Itu salat Jum'ah. Kemudian al-mandhuratu jama'atan, yang dinadar salat berjamaah. Kalau nadar dia salat zuhur berjamaah, ya wajib. Jadi jamaahnya bukan hanya fardu kifayah atau hanya sunnah muakkadah saja, tapi jadi fardu ain, wajib. Karena dia nadar. Al-jum'atu wal mandhuratu wal mu'adah. Al-mu'adah. Ya, salat yang diulang untuk mendapat pahala jamaahnya. Nah, itu tidak sah. Salat zuhur, kalau salat zuhur kamu sudah salat sendirian, datang ke masjid tidak ada jamaahnya, salat sendiri, berarti kewajiban salat sudah gugur. Ketika selesai salat ada jamaah yang datang, boleh saya salat zuhur lagi? Ya, salat kewajiban sudah gugur, berarti yang kamu laksanakan nanti itu apa? Hanya kamu mengulang salat zuhur supaya mendapat pahala jamaah. Kalau tidak niat salat jamaah, sama aja, nggak ada salatnya. Salatnya itu apa? Jadi nafil mutlak. Jadi nafil. Nafil. Ya, itu kan ulama mengatakan kalau kamu melaksanakan salat zuhur, berarti lihat. Kalau ada zuhur yang pernah kamu tidak melaksanakan, berarti bisa dihitung apa? Qadha. Nah, kalau tidak ada, semuanya yang wajib kamu laksanakan salat zuhur, berarti dihitung nafil mutlak. Nafil mutlak. Kalau lafaz tidak wajib. Lafaz itu dalam hati, dalam hatinya. Iya. Berarti kan dalam hatinya itu mengatakan usalli fardhu dhuhri jama'atan. Sudah cukup. Iya, kalau salatnya Jumat, tapi kalau salat biasa, salat zuhur, asar, maghrib, isya tidak wajib. Tidak wajib.
Iya, Itu otomatis. Atau harus niat, harus niat. ada jamaah. Iya, harus niat imam atau jamaah. Jadi imam atau jamaah bisa. Usalli fardhu dhuhri imaman, usalli fardhu dhuhri jama'atan. Dah sah. Kalau Cukup. dapat itu kemudian diikuti imam, makmum berarti dia tetap munfarid. Tetap imamnya itu kan tetap pahalanya munfarid. Yang dapat jamaah siapa? Makmum. Makmumnya kan dapat jamaah. Kalau imam tidak. Bisa, karena jamaah bisa dari awal, bisa dari tengah, bisa. Kamu niat jamaah dari mana, baru dihitung jamaahnya. Iya. Niat, bukan. Niat jamaah dari waktu itu. Ya, kamu kan salat sendiri, munfarid. Terus ada orang yang datang tepuk kamu, itu kan mau salat jamaah bersama kamu. Sekarang kamu niat jamaahnya. Berarti kalau sudah salat 2 rakaat, ya 2 rakaat ada jamaahnya, 2 rakaat tidak ada jamaah. Boleh? Boleh. Karena imam itu syaratnya itu kan tidak makmum. Ketika kamu mau gabungkan salat kamu dengan dia. Berarti sekarang apa? Dia sudah munfarid. Walaupun sebelumnya makmum, tapi sekarang sudah munfarid. Nah, berarti boleh. Kalau sama-sama masuk, Boleh. Boleh. sama-sama masuk, lalu yang satu jadi imam. Boleh. Walaupun dalam mazhab Syafi'i itu kan itu makruh. Oh, dua imam. Makruh, tapi boleh, tetap boleh. Berarti kita berdua masbuk. Yang satu, yang sebelah kanan ini kan mundur sedikit. Nah, mundur menjadikan ini apa? Imamnya. Boleh. Iya, langsung. Walaupun itu kita nempuk dia supaya dia tahu sekarang kamu jadi apa? Imam. Walaupun saya tidak nempuk dia, tidak mengingatkan dia, langsung saya datang belakangnya ikut dia. Sah, tetap sah. Iya, niat itu kan niatnya jamaah, bukan diulang dari awal. Nama niat jamaah saja. Ke dalam mana itu filahad ya. Ya. Akhirnya aina ada ini bahatul mawajud. Mujud. Boleh. Yanwil niat jamaah dari tengah salat. Hukumnya sah. Pakat Syafi'i ya. Nah, untuk mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i masalah jamaah itu kan luas. Luas. Nah, boleh. Kamu salat jamaah duhur imamnya asar, salat duhur atau wajib imamnya sunnah, boleh. Walaupun madhab yang lain membatalkan itu, hukumnya tak sah, batal. Wa yajuzu an ya'tammal hurru bil abdi. Boleh seorang merdeka boleh bermakmum sama imam yang budak, boleh. Berarti kan jadi imamnya budak, boleh. Karena masalah salat atau berjamaah atau imam tidak wajib orangnya itu kan harus merdeka. Walaupun budak boleh berjamaah sama imam yang budak. Wal balighu bil murahiq. Seorang yang balik jadi makmum sama orang yang belum balik tapi masih mendekati masa bulughnya, namanya murahiq. Boleh. Bukan anak kecil, bukan anak yang belum mumayyiz. Yang umurnya sudah 12 tahun, 13 tahun itu kan namanya murahiq. Berarti umurnya sudah mendekati 15 tahun. Sama kayak mulai. Hah? Sama. Sama. Murahiq sama mulai. Bukan, mumayyiz itu mulai dari 7 tahun. Itu namanya mumayyiz, tapi belum murahiq. Murahiq itu yang umurnya sudah 12, 13 itu dari 10 ke atas itu namanya murahiq. Wal balighu bil murahiq wala tasihhu qudwatu rajulin bimra'ah. Tidak sah seorang laki-laki bermakmum dengan wanita. Wala qari'in bi ummiyin, atau seorang makmum yang bacaannya itu fasih, bacaannya itu kan lebih bagus dengan imam yang tidak bisa membaca atau tidak fasih dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ada kesalahan. Kayak ya Ustaz. Al-imam ini murattab di jadwal ya. Biasanya saya salat sendiri. Jadi kayak enak tuh ini antuin salat. Kadang saya kalau saya dengar imamnya itu bacaannya nggak bagus itu, ya kalau saya tahu dari awalnya saya salat munfarid.
Cuman gerakan saya itu dekat dengan gerakan imamnya. Karena saya telat, bacaannya lebih panjang. Imamnya ruku, i'tidal, saya baru ruku. Berarti gerakannya hanya mendekati gerakan imam. Tidak mengikuti imamnya. Cuman gerakannya itu kan dekat. Ya, karena di suatu Jumat ya. Cuma itu kan ulang. Kalau bacaan imamnya nggak sah, Oh, ya. salah. Jadi kalau itu tadi mufaroqah itu berbeda itu, tapi ketika tengah sholat dia lupa. Berarti dia mufaroqah hanya ikut imam itu. Bukan mufarakah. Kalau imamnya bacaannya tidak sah, salat kamu itu batal dari awal. Maksudnya Bukan niat mufarakah, harus diulang dari awal. Iya. Kalau kamu salat, terus imamnya bacaannya sudah takbiratul ihram. Ketika imamnya baca, ternyata bacaannya nggak sah. Ini salat kamu batal. Apa? Mufarakah. Nah. Mufarakah itu kalau terjadi kesalahan bagi imam. Berarti imam dari awal salatnya sah. Berarti imamnya dari awal boleh dijadikan makmum. Tapi di tengah salat terjadi kesalahan. Boleh kamu niat mufarakah sekarang. Boleh. kalau tadi yang dari Kalau yang tidak boleh dijadikan imam dari awal, kalau sudah tahu. walaupun tidak tahu, ketika takbiratul ihram, saya tidak tahu imamnya itu kan bacaannya bagus atau tidak. Nah, berarti ketika saya salat, ternyata bacaan imam itu kan tidak sah. Berarti salat saya itu kan batal. Dari awal salatnya batal, harus diulang. Wala qari'in bi ummiyin. Wa ayyu mawdi'in shalla fil masjid bi salatil imam fihi wa huwa 'alimun bi salatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam 'alaihi. Nah, makmumnya berdiri di mana? Boleh. Insyaallah. Kita berhenti di sini. Waktunya sudah cukup. Wa ayyu mawdi'in? Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Wala qari'in itu kan kalau yang nggak sah apa yang tidak apapun yang sah dan tidak sah kan kalau nggak batal ya Ya. Nah kalau ini antara bagus fasih dan kurang fasih, kan makmumnya lebih bagus, namanya di bawahnya dia bacaannya. Apakah Kalau salah hanya masalah tajwidnya salah, itu masih sah, bisa. Tajwidnya itu kan idharnya nggak jelas atau idgham nggak sempurna. Tarqiqnya, tafkhim itu tetap masih salatnya sah. Ya sama, panjang pendeknya. Kecuali kalau panjang pendek itu yang wajib. Mad tabi'i hilang. Berarti kan apa? Berarti satu hurufnya jatuh. yang lazim dan Ya, yang wajib itu yang lazim, mad lazim atau itu masih dimaafkan bisa. Ya, kalau mad ini berapa? Minimal itu yang tabi'i. Minimalnya yang tabi'i itu kan jangan sampai hilang. Nah, kalau hilang berarti kan apa? Satu hurufnya nggak dibaca. Karena mad tabi'i, namanya mad tabi'i itu kan harakatnya dua. Dua harakat. Kenapa dua harakat? Supaya hurufnya itu kan apa namanya? Lahir, artinya ijaduh. Hurufnya ada. Hurufnya bisa ada ketika dipanjang dua. Nah, karena setiap huruf ada al-harfu wa harakatuhu. Al-harfu wa harakatuhu. Kalau huruf mad a itu enggak bisa a. Cuman harus dipanjangkan sedikit supaya nambah hurufnya a. Jadi ada harakahnya supaya hurufnya itu kan ada. Berarti kalau hilang hurufnya hilang, jadi hurufnya itu kan jadi harakah seperti hanya kasrah atau fathah atau dhamma saja. La a'budu. Iya.
Dua harakat. Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman. Bismillahirrahman. Oh, Rahman. Gak ada ikhtilaf. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Bukan Ar-Rahman. Iya. Ar-Rahman berarti ha mim nun. Ha mim nun. Ar-Rahman. Kayak Maliki Yaumiddin itu kan ada ikhtilaf ya saya di Maliki. Maliki. Beda. Kalau ada qiraahnya kan boleh. Ada Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin. Itu saya boleh. Jadi kalau awalnya yang ada musuh yang terakhir biasanya dipakai mustaqim karena share apa imam sholatnya yang sil kayak gitu. Nanti kita lihat itu panjang pendeknya itu sesuai bacaan. Panjang pendeknya mad sesuai bacaannya. Bacaan kalau bacaannya itu kan hadr. Berarti Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu kayak sekarang kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Itu bacaannya apa? Hadr atau tahqiq atau tadwir? Kalau hadr Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Hadr, namanya hadr. Berarti mad tabi'inya itu pendek. Kenapa? Karena bacaannya cepat. Iya, karena itu kan karena bacaannya itu hadr. Bacaannya hadr berarti bacaannya itu kan agak cepat. Beda dengan apa? Kalau kita lihat dengan tadwir itu kan masih bacaannya itu kan agak lama, agak pelan-pelan. Berarti madnya itu kan lebih jelas. Kalau tertil mad tabi'inya itu kan lebih jelas, karena bacaannya itu lebih pelan. Allahu a'lam. Subhanallah.